Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernahkah sih Anda ngerasa bikin skripsi, nulis jurnal, atau belajar metode penelitian itu, ya ampun, ngebosenin banget, kayak cuma formalitas kampus aja buat dapat gelar kan? Nah, buang jauh-jauh deh pikiran itu, karena apa yang bakal kita bongkar sekarang benar-benar bisa ngubah cara Anda ngelihat dunia. Kita nggak lagi ngomongin metode akademik yang kaku. Kita bakal ngebedah sebuah cetak biru tersembunyi. Bisa dibilang ini tuh mesin bertahan hidupnya peradaban manusia. Serius? Oke, mari kita selami bareng-bareng. Ada satu kutipan menarik nih. Penelitian adalah teknologi epistemik untuk melawan ilusi manusia. Maksudnya gimana tuh? Gini, peradaban kita tuh bisa maju bukan cuma gara-gara kita punya banyak orang pinter. Enggak, kita bisa maju karena kita berhasil nyiptain semacam mesin pengoreksi realitas. Mesin ini udah dirancang dari zaman dulu banget buat ngedibak pikiran manusia yang, jujur aja nih, pada dasarnya penuh banget sama bias, kelemahan, dan ilusi. Coba bayangin deh, sebuah dunia tanpa teknologi epistemik ini. Bakal kayak gimana coba? Opini itu bisa dengan gampangnya berubah jadi dogma. Intuisi liar tiba-tiba menjelma jadi mitos absolut. Ujung-ujungnya, kebenaran cuma ditentuin sama tradisi atau siapa yang paling berkuasa. Ngeri kan? Tapi sebaliknya, dengan adanya penelitian, sebuah kepercayaan itu menuntut verifikasi. Bukti-bukti dipakai buat ngebangun sebuah model pemahaman. Jadi, kita benar-benar mengubah apa yang tadinya cuma sekedar kebetulan, jadi penemuan yang bisa direplikasi dan bisa diandalkan sama masyarakat luas. Kita masuk ke bagian pertama, seni mengompresi kekacauan. Sebuah sistem pemrosesan realitas. Nah, ada satu pergeseran filosofis yang penting banget di sini. Otak manusia dan sains modern itu sebenarnya punya satu tujuan fundamental yang persis sama, yaitu ngambil realitas di sekitar kita yang super kacau ini, terus mengompresnya jadi struktur yang bisa diprediksi. Kita lihat langkah-langkahnya ya. Semuanya selalu berawal dari realitas murni. Dari situ, kita observasi, kita temuin pola-polanya, kita tentuin apa aja variabelnya, kita bangun modelnya, sampai akhirnya, boom! Kita bisa bikin prediksi. Alur brilian ini bukan cuma buat nulis makalah ya, ini tuh inti dari gimana AI bekerja, gimana ekonomi muter, dan insting dasar kita buat bertahan hidup. Coba perhatiin gimana kompresi kompleksitas ini benar-benar kejadian di dunia nyata. Ada jutaan perilaku pembeli dan penjual yang ribet banget di pasar, semuanya diringkas jadi satu prinsip simpel, penawaran dan permintaan. Terus, jutaan pergerakan benda fisik di alam semesta, diringkas jadi hukum Newton. Triliunan titik data di internet tiap detiknya, diringkas jadi algoritma AI. Jadi inti dari semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya ya seni tingkat tinggi, seni mencari pola yang cukup stabil supaya kita bisa memprediksi masa depan. Lanjut ke bagian kedua, mensimulasikan masa depan dan kekuatan dari sebuah hipotesis. Sekarang kita geser fokus dikit ke satu konsep yang mungkin pertama kali Anda dengar pas zaman SMP. Hipotesis. Tapi siap-siap ya, kita bakal mendefinisikan ulang kata ini. Poin krusialnya gini, hipotesis itu bukan cuma sekedar tebak-tebakan buat tugas biologi. Sama sekali bukan. Hipotesis adalah mesin simulasi realitas yang secara konstan dipakai sama otak kita buat memprediksi masa depan. Sepanjang hari, tanpa Anda sadarin, otak Anda tuh terus-terusan memproduksi hipotesis. Kayak mikir, wah bisnis ini kayaknya bakal gagal nih. Atau dia lagi marah ya sama gue. Artinya apa? Kita tuh gak benar-benar hidup berdasarkan realitas objektif di depan mata, tapi murni menavigasi dunia pakai model prediksi internal di dalam kepala kita sendiri. Makanya, implikasinya tuh jelas banget. Kualitas hidup Anda itu pada dasarnya ditentuin sama kualitas hipotesis internal Anda. Coba deh renungin nih sebentar. Sering banget kan kegagalan pas kebangun bisnis atau hancurnya sebuah hubungan itu bukan karena Anda kurang kerja keras. Bukan. Kegagalan itu terjadi karena model berpikirnya emang udah salah dari awal. Asumsi dasar yang Anda pegang itu keliru. Atau Anda habis-habisan ngamatin variabel yang salah sasaran. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Pertarungan melawan bias otak, melalui apa yang kita sebut sebagai ideologi variabel. Mari kita bongkar ideologi tersembunyi di balik satu kata yang sering banget diremehin. Nah, yang paling menarik di sini adalah, di dunia nyata, variabel itu bukan cuma sekedar huruf X dan Y di atas kertas coret-coretan matematika. Variabel adalah sebuah keputusan filosofis tingkat tinggi tentang bagian spesifik mana dari realitas yang Anda anggap penting. Pas orang CEO atau pembuat kebijakan milih buat gugur variabel pendapatan dan sama sekali ngabaikin variabel budaya, sebenarnya dia lagi mendeklarasikan sebuah ideologi. Dia seakan lagi teriak ke dunia, saya percaya kalau cuma faktor inilah yang jadi penggerak utama peradaban. Apa yang kita ukur, itu bakal nentuin apa yang kita lihat. Dan kebalikannya, apa yang nggak kita ukur, pelan-pelan bakal dianggap nggak penting, atau bahkan seolah-olah nggak pernah ada. Inilah alasan utama kenapa sistem ekonomi modern sering banget gagal merumuskan apa itu kebahagiaan sejati warganya. Ini juga alasannya kenapa sistem pendidikan kita kadang malah matiin kreativitas anak-anak. Kenapa coba?
Karena institusi-institusi ini cuma sibuk ngukur angka, output, produktivitas, dan efisiensi. Mereka lupa ngukur makna. Ya simpel aja, karena makna emang nggak masuk dalam variabel yang mereka ukur. Terus gimana dengan statistik? Kalau Anda masih mikir statistik itu cuma ilmu matematika kaku soal ngerangkum angka-angka, mari kita ubah perspektif itu sekarang juga. Statistik itu sebenarnya adalah filsafat tentang ketidakpastian. Ini tuh sebuah pertahanan epistemik yang indah banget. Semacam pengakuan yang super rendah hati bahwa kita, manusia, nggak akan pernah bisa tahu segalanya secara pasti. Dunia nyata ini kelewat kompleks, teman-teman. Makanya, statistik ngajarin kita buat nekan ego dan mulai berpikir pakai probabilitas serta distribusi. Daripada kita terus-terusan terjebak dalam ilusi kepastian mutlak yang nggak nyata, konsep kerendahan hati ini paling kelihatan pas kita ngomongin teknik pengambilan sampel atau sampling. Bayangin, seluruh fondasi peradaban dan teknologi modern kita tuh berdiri tegak di atas teknik ini loh. Demokrasi yang kita jalanin itu pada dasarnya sampling dari aspirasi politik. Survei publik itu sampling psikologis massal dari suatu negara. Big data itu sampling dari lautan perilaku digital Anda sehari-hari. Bahkan AI dibangun dari sampling triliunan pola bahasa manusia. Tapi ya, disinilah letak bahayanya. Ketika sebuah masyarakat mulai keliru dan nganggap kalau sampel itu adalah cerminan 100% dari realitas, nah, disitulah lahir bias algoritma, stereotip yang merusak dan kebijakan publik yang berujung jadi bencana. Jadi pada intinya, sains itu adalah sistem pertahanan terbaik terhadap kelemahan otak manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan bisa maju dan berkembang pesat bukan karena manusia itu makhluk yang objektif secara alami. Oh, sama sekali enggak. Sains justru maju karena kita punya kerendahan epistemik buat nyakuin kalau otak kita tuh sangat subjektif dan gampang banget nipu kita. Berkat kesadaran itulah kita ngedesain sistem pengaman. Ada peer review, ada replikasi studi, ada pengujian buta, semuanya supaya kita bisa selamat dari bias kita sendiri. Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus bagian terakhir kita, sistem operasi dunia modern beserta aplikasi nyatanya. Nah, ini dia momen puncaknya. Dan ini yang paling bikin takjub sih. Konsep-konsep akademik yang tadinya mungkin kedengaran kuno dan berdebu, sekarang dipetakan langsung ke dalam kerangka teknologi paling mutakhir abad 21. Coba perhatiin, proses bikin hipotesis di kampus itu persis banget sama apa yang dilakuin perusahaan teknologi pas mereka bikin product experimentation. Konsep sampling itu tulang punggungnya data training buat AI. Keputusan nentuin variabel itu inti sesungguhnya dari feature engineering. Statistik akhirnya ngelahirin predictive systems. Dan analisis data itu adalah jantung dari machine learning. Ini benar-benar ngebuktiin tesis utama kita. Metode penelitian secara harfiah adalah operating system atau sistem operasi yang ngejalanin inovasi AI, bursa ekonomi global, sampai strategi geopolitik modern hari ini. Gila kan? Sebagai penutup, penjelasan kita kali ini benar-benar menuntut sebuah pergeseran paradigma yang radikal. Kedepannya, peradaban nggak bisa lagi maju cuma dengan nanya apa jawabannya. Nggak cukup. Pertanyaan utamanya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa tahu kalau jawaban itu layak buat dipercaya? Kalau Anda biarin pertanyaan provokatif ini meresap, ini bakal jadi lensa baru yang tajam banget buat Anda. Entah itu pas konsumsi berita, ngebedah janji-janji politik, ngelola bisnis, dan yang paling penting, pas Anda lagi ngawasin hipotesis di dalam pikiran Anda sendiri. Ingat ya, jangan sampai pikiran Anda menipu Anda sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi ini sampai akhir, dan teruslah mempertanyakan realitas Anda.